Om Swastiastu. Selamat pagi pemirsa Kompas TV Dewata dimanapun Anda berada. Semoga Anda semua selalu dalam kondisi yang sehat dan juga berbahagia ya. Senang sekali pagi hari ini kita kembali berjumpa dalam program Sapa Bali Pagi bersama saya Permana Dewi. Nah, untuk di pagi hari ini kita akan membahas sebuah topik yang tentunya saya rasa ini sudah semakin dikenal lagi di masyarakat dan pendekatan yang satu ini juga sudah diterapkan di masyarakat, yaitu adalah restoratif justice atau keadilan restoratif. Kita sudah sering dengar, tapi mungkin banyak di antara kita yang masih belum tahu seperti apa sih penerapannya dan juga bagaimana pelaksanaannya di masyarakat. Nah, untuk membahasnya pagi hari ini sudah hadir di studio Kompas TV Dewata Ibu Rachel Chelsea Gautama SH. Beliau merupakan Ajun Jaksa Madya 3A, Jaksa Ahli Pertama. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Sehat? Sehat, puji Tuhan. Sehat selalu ya. Nah, setelah Ibu Rachel, kami juga punya Ibu Ida Ayu Putu Widiantini SH. Beliau juga merupakan Ajun Jaksa Madya 3A, Jaksa Ahli Pertama. Selamat pagi, Bu Dayu. Selamat pagi. Selamat pagi. Sehat ya? Sehat. Sehat. Sudah siap berbagi kita pagi hari ini? Sudah tentunya. Sudah tentunya. Terima kasih banyak sekali lagi atas kehadirannya pagi hari ini di studio Kompas TV Dewata. Kita akan sama-sama menggali lebih dalam lagi terkait dengan restoratif justice yang sudah sering kita dengar ini ya. Tapi mungkin masih banyak yang belum tahu ini seperti apa sih sebenarnya. Nah, sebelum kita lebih jauh tentang penerapannya, mungkin bisa dijelasin dulu nih ke pemirsa di rumah. Sebenarnya apa sih itu restoratif justice? Mungkin dari Ibu Rachel. Oke, baik. Jadi mungkin beberapa teman-teman di luar sana sudah sering dengar ya apa itu keadilan restoratif atau restoratif justice. Biasa kita singkat RJK, restoratif justice. Itu di mana penyelesaian perkara tindak pidana yang nanti melibatkan pelaku, korban, kemudian ada keluarga korban, keluarga pelaku, juga penyidik kita libatkan di dalam situ juga untuk bersama-sama menyelesaikan perkara itu secara adil, bersama-sama guyup disitulah. Itu kemudian untuk menekankan pemulihan keadaan, di mana nanti juga ada tokoh masyarakat yang hadir, yaitu bisa tokoh adat, tokoh agama, itu juga kita hadirkan dalam situ, supaya kita di sini tidak lagi untuk bereksepsi terkait pembalasan atau pemidanaan. Jadi kita di sini lebih ke pemulihan keadaan, begitu Kak. Oke. Iya. Pemulihan keadaan. Nah, kalau sebelumnya memangnya seperti apa sih cara kita dalam memulihkan keadaan ini, atau sistem peradilan yang kita kenal dulu seperti apa sampai akhirnya ada restoratif justice ini? Nah, pada mulanya itu di tahun 2020, Kak. Ini kan tentang restoratif justice ini diatur di Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia tahun 2020, nomor 15 tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. Ini yang melatar belakangi yaitu awalnya Pak Jaksa Agung ini pada tahun 2020 itu melihat kenapa segala perkara semuanya harus dilimpahkan ke pengadilan. Padahal kan ada beberapa perkara, misalnya perkara-perkara tertentu ya, yang untuk lebih ringan itu bisa tidak perlulah untuk disampaikan, untuk dilimpahkan ke pengadilan, kayak gitu Kak. Jadi seperti misalnya kita bisa lihat kasus yang viral dulu, ada kasus kakek Sarimin. Kakek Sarimin ini kan mencuri getah karet seharga 17.000 dan dia dipidana hanya terkait pidana ringan seperti itu. Nah, ini melatar belakangilah Pak Jaksa Agung akhirnya menerbitkanlah Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia ini nomor 15 tahun 2020 untuk agar APH-APH ini tidak terkesan dilihat terlalu kejam atau formalitas, selalu mengedepankan tentang menekankan tentang pemidanaan gitu. Jadi lebih ke pemulihan keadaannya supaya di sini juga terjalinlah kedamaian dan keharmonisan yang ada di masyarakat gitu. Tidak perlulah kita untuk pidana dikit-dikit pidana kayak gitu. Ya karena juga rame gitu ya di masyarakat, masa hanya seharga 17.000 hukumannya lama gitu mungkin ya. Itu juga jadi penyebabnya ya. Betul. Oke, kenapa sih juga pendekatan restoratif justice ini penting untuk kita laksanakan atau relevan gitu di masa yang sekarang ini? Apakah mungkin juga karena kearifan lokal kita atau seperti apa dari Bu Dayu? Restoratif justice ini sebenarnya kan merupakan
ciri khas budaya kita sebenarnya kan Indonesia. Kita gotong royong, kemudian musyawarah, itu kan sudah ada sejak dulu, nenek moyang kita juga menggunakan itu. Sehingga untuk adanya restoratif justice ini sebenarnya kita mengambil budaya kita, tapi kita di dalam penuntutan ini kalau kita sambungkan ke pekerjaan kita ya, karena kita di kejaksaan, jadi restoratif justice sebenarnya ada di setiap tahapan. Hanya saja kalau di kejaksaan itu mulai di tahun 2020 sudah menerapkan restoratif justice, sebagaimana tadi telah disampaikan oleh teman saya. Jadi restoratif justice ini mengedepankan perdamaian antara pihak-pihak yang sudah dilibatkan. Jadi pihak-pihak itu antara lain yang tadi sebutkan, ada korban, pelaku, keluarga korban, keluarga pelaku, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, dan juga kita ada undang juga penyidik, karena kan penyidik yang melakukan penyidikan perkara. Setelah itu kita jaksa di sana hanya sebagai fasilitator. Iya, jadi itu kita musyawarahkan sampai akhirnya nanti ditemukan perdamaian. Entah itu akan terjadi perdamaian atau malah tidak terjadi perdamaian, itu tetap ada opsi-opsi gitu. Oke, baik. Nah, ini yang perlu diketahui sama masyarakat ya, karena masih banyak juga masyarakat yang ketika melihat jaksa, ini pasti pengadilan ini gitu ya, serem sendiri ya. Padahal fungsi fasilitator berarti nanti akan banyak ngobrol begitu ya, lebih mengenal lagi sama masyarakat berarti. Iya, betul. Kayak mediator kalau kita tahu, ya kan. Jadi fungsinya jaksa di sana nggak selalu penuntut umum gitu kan. Ya emang kalau seremnya ya jadi penuntut umum, cuman kalau di RJ ini jaksa sebagai fasilitator, jadi hanya memfasilitasi adanya perdamaian tanpa intervensi, tanpa adanya tekanan, sehingga kesimpulan yang didapatkan dari musyawarah itu adalah mufakat antara para pihak gitu. Berarti bisa saya simpulkan harus netral berarti jaksa Harus yang netral, turun di sini. tentu. Kita pakai hati nurani aja, karena beberapa kali ya, Cal. Sering kali setiap pemaparan dari Pak Jaksa Agung untuk menyampaikan jaksa jangan selalu kekeh. Iya. Tapi kita juga harus pakai naluri, hati nurani gitu. Kembali ke latar belakang tadi Pak Jaksa Agung menerbitkan Perja ini, Kak, itu. Karena Pak Jaksa Agung kan ingin melihat kita ini sebagai aparat-aparat penegak hukum, terutama jaksa, itu untuk humanis gitu, untuk menggunakan hati nurani kita lah. Sebagai ini juga kan, Kak, karena lapas udah penuh. Ini salah satu upaya untuk meringankan beban negara. Ngasih makan ini tahanan kan juga butuh biaya negara. Betul sekali. Ya. Oke, nah kalau dari restoratif justice ini sendiri, berarti dia ada landasan hukumnya sendiri ya? Ada. Apa itu berarti? Itu kita diatur di Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif, Kak. Nah, disitulah semuanya dijelaskan di situ bagaimana proses, terus manfaat di situ semua ada. Oke, baik. Berarti sudah ada jelas lah aturannya sendiri, nanti akan mengacu ke sana. Jadi ini bukan yang sembarangan gitu ya. Bukan sembarang kita buat, bukan sembarang ini, tapi sudah ada lah aturan dasar yang jelas itu untuk kita melakukan restoratif justice di kejaksaan ini. Oke, baiklah. Nah, saya juga sempat baca ternyata Karangasem itu dia punya rumah restoratif justice begitu ya. Jadi segala perkara itu diselesaikan di rumah ini. Iya, dalam hal perkara ini dapat dilakukan RJ. Jadi RJ itu tetap awalnya adalah upaya. Kita jaksa penuntut umum pasti awal itu kan jaksa yang ditunjuk untuk menangani perkara. Jadi kita kan melakukan penelitian atas berkas perkara yang disampaikan. Setelah kita merasa syarat-syarat RJ terpenuhi, selanjutnya kita akan melakukan pemanggilan terhadap para pihak. Setelah para pihak dipanggil, itu baru kita kumpulkan di rumah RJ itu gitu. Rumah restoratif justice. Kalau di Karangasem namanya Geria Adiaksa. Itu udah ada dari tahun 2022. Berarti Geria Adiaksa begitu ya? Geria Adiaksa ini dia ada bedanya dengan Balai Kerta Adiaksa yang sekarang ini juga lagi ramai dibicarakan di masyarakat. Ya, jadi kalau Geria Adiaksa ini kan di Karangasem ya. Jadi dia punyanya Kejaksaan Negeri Karangasem, ya punyanya Kabupaten Karangasem. Kalau Balai Kerta yang kemarin baru saja diresmikan itu di Kejaksaan Tinggi untuk tingkat provinsi. Dan hal-hal yang bisa disampaikan di sana pun akan lebih besar gitu. Skalanya lebih besar. Tapi dari segi tujuan sama. Tujuannya sama, musyawarah untuk mencapai mufakat. Betul.
Karena dari Pak Jaksa Agung kan juga memerintahkan seluruh kejaksaan negeri melalui kepala-kepala kejaksaan negeri di Indonesia ini untuk membangun rumah RJI tersebut, rumah restoratif justice tersebut. Yang fungsinya nanti juga kita bisa di situ untuk bersama-sama dengan masyarakat, di mana Pak Jaksa Agung ini ingin negara melalui kejaksaan hadir di tengah-tengah masyarakat gitu, dalam menyelesaikan perkara secara adil gitu. Balik lagi Kak, untuk pemulihan keadaan, bukan lagi pembalasan atau pemidanaan. Iya. Oke. Tujuannya perdamaian. Tujuannya perdamaian. Nah, bagaimana respon dari masyarakat sejauh ini? Apakah masyarakat itu kebanyakan mau diajak damai atau wah, mau gontok-gontokan aja dibawa ke pengadilan begitu? Untuk respon masyarakat selama ini sejauh ini positif sih Kak. Cuma memang ada kendala, bukan kendala sih, lebih ke tantangan untuk kita sebagai jaksa fasilitator untuk gimana, karena kan antara pelaku dan korban ini kan mungkin satu sama lain mungkin masih ada ego lah, masih bersikukuh masing-masing gitu. Yang korban misalnya sudah memaafkan, yang pelakunya mungkin kayak bersikukuh, saya nggak salah, saya nggak mau minta maaf kayak gitu. Kebalikannya juga mungkin yang pelaku mau minta maaf tapi korban kan kekeh, saya nggak mau, saya mau jalur pidana. Malah gitu. itu yang sering terjadi kan? Sering terjadi itu. Oke, nah kalau udah kayak gitu bagaimana dong Ya nggak caranya? bisa RJ, karena salah satu syaratnya adalah harus ada perdamaian antara kedua belah pihak. Kalau salah satu nggak mau berarti ya udah Tidak nggak bisa. bisa. Gitu, salah kita terlalu memaksakan apa juga kan. Sebenarnya kita kan juga bermaksud untuk mencarikan jalan yang terbaik. Betul. Apabila itu perkara yang nggak usah terlalu kencang-kencangan kita untuk memidanakan dia, kenapa harus dipidana gitu kan. Sebenarnya kita masih bisa lakukan perdamaian. Tentu saja sebenarnya itu adalah jalan terbaik, tapi bagi mereka kalau itu bukan jalan terbaik, ya buat apa kita kenceng-kencengan kan. Oke, baik. Karena balik lagi ya seperti yang tadi disampaikan, ini musyawarah untuk mencapai mufakat itu ya. Kalau memang tidak mufakat berarti ya nggak apa-apa, ya udah kita kembalikan ke masyarakat lagi gitu. Karena kita juga kan natural, netral. Dan udah jaksa udah berupaya di sini ya. Oke, wah keren banget ini. Kita juga jadi pengen tahu nih sebenarnya bagaimana sih alur prosesnya sehingga sampai tercapai si RJ ini dan juga kriterianya, karena tadi udah disebut nih kriteria masyarakat juga pasti pengen tahu. Jadi untuk Anda jangan kemana-mana dulu, tetap di Sapa Bali Pagi. Masih di program Sapa Bali Pagi dan masih bersama dengan dua orang narasumber kita dari Kejaksaan Negeri Karangasem, yang dimana kita akan membahas topik terkait dengan restoratif justice ya. Tadi sudah disampaikan terkait dengan penjelasan apa itu restoratif justice dan latar belakang sampai akhirnya ada restoratif justice ini. Nah tentunya pemirsa di rumah pasti pengen tahu apa sih syarat-syaratnya agar sebuah permasalahan itu bisa masuk ke dalam restoratif justice begitu. Nah itu mungkin bisa dijelaskan dulu ke pemirsa di rumah. Baik, menarik ini. Kita di sini selaku jaksa itu perlu kita titik beratkan juga, kita beri perhatian juga kepada masyarakat mengenai syarat-syarat restoratif justice ini, karena dengan adanya restoratif justice ini tidak semerta-merta semua tindak pidana itu bisa untuk di-RJ-kan, di restoratif justice gitu. Kita ada di kejaksaan sendiri ini ada syarat-syaratnya, yaitu yang pertama, pelaku bukan merupakan residivis atau pelaku belum pernah dipidana sebelumnya. Kemudian yang kedua, untuk ancaman pidananya tidak boleh lebih dari 5 tahun. Dan yang terakhir, untuk kerugiannya itu tidak boleh lebih dari 2.500.000. Namun terhadap perkara-perkara tertentu terkait syarat kedua dan ketiga itu boleh disalah satukan lah, salah satunya ada itu tidak apa-apa. Misalnya seperti contohnya terkait perkara harta benda, misalnya kita ambil di pencurian itu tadi lah, pencurian tadi kakek Samirin yang mencuri getah karet seharga 17.000 itu. Nah kalau kita lihat dari situ, itu untuk kasus pencurian tersendiri itu ada pengecualiannya Kak gitu. Jadi misalnya ada nih pencurian yang total kerugiannya di atas 2.500.000, seperti mungkin 2.700.000 gitu. Itu kita sebelumnya sebagai jasa fasilitator kita juga harus profiling terhadap pelaku ini, profiling dulu pelaku ini gimana, kemudian kita juga lihat terkait tingkat ketercelaannya itu tinggi atau tidak, itu kita perhatikan juga.
Nah, kita kan di sini selaku jasa fasilitator itu bisa nanti membedakan di mana antara pencuri yang memang dia mencuri itu untuk foya-foya, untuk kehidupannya sehari-hari, dengan pencuri yang memang mungkin dia membutuhkan itu mungkin karena anaknya sakit parah, anaknya mungkin berkebutuhan khusus gitu. Nah, itu kita juga harus bedakan di situ, Kak. Nah, jadi untuk terkait perkara-perkara tindak pidana seperti kayak pencurian, harta benda ya, kelalaian, itu juga bisa dikecualikan dalam syarat tersebut. Tapi tetap kuncinya pada di perdamaian antara kedua belah pihak. Iya, harus begitu. ada perdamaian Harus ada antara perdamaian belah kedua belah pihak begitu. Oke, berarti tetap di sini dilakukan dicek dulu ya latar belakang Betul. dia melakukan itu tuh apa Iya, seperti itu itu. Jaksa tugas sangat kita. aktif di sana. Iya, benar. Kita Karena ngelihat kita dulu profiling itu memang benar-benar kita harus datang ke rumahnya dia, ya. lihat bagaimana kondisi keluarganya dia. Dia bilang mau mencuri karena alasan tidak mampu karena anaknya sakit atau apa. Kita lihat emang itu keadaan nyata atau dibuat-buat sama dia. Jadi kita harus memastikan itu benar-benar terjadi, sehingga kita harus profiling ke rumahnya gitu. Dan itu pun kita harus videokan, buatkan ini Laporan. dokumentasi. Nah, tapi juga nih ini juga jadi kekhawatiran. Siapa tahu juga ada yang oknum-oknum memanfaatkan keadaan ini gitu. Iya. Jadi sehingga akhirnya nggak apa-apa lah melakukan hal tercela gitu, juga kan ada restoratif justice. Nah, kalau kayak gitu gimana berarti? Ya sebenarnya itu kasuistik, makanya kita kalau menangani kasus selalu disampaikan Jaksa Agung seperti tadi, pakai hati nurani, gimana nalurinya. Kita sebagai jaksa harus memperhatikan hal-hal itu sebagai acuan utama. Setelah itu kita lihat bagaimana apakah unsur-unsur tindak pidananya sudah terpenuhi atau belum. Selanjutnya kita lihat bagaimana pendapat masyarakat tentang dia. Contoh untuk dalam hal RJ ini. Kita kan profiling ke rumah si terdakwa, tersangka atau pelaku. Kita profiling di sana, kita juga sampai cari orang-orang sekitarnya, bagaimana testimoni terhadap orang itu. Apakah dia benar-benar seorang yang dikenal baik selama sepengetahuan orang-orang di sana. Apakah dia memang punya catatan kriminal, tindak pidana apa, itu tuh juga menjadi acuan kita dapat melaksanakan RJ atau tidak gitu. Jadi kita tidak semerta-merta menerima gitu. Bu, saya Susah mau sebenarnya RJ, saya mau ini. restoratif justice. Ini kita udah damai, nggak semerta-merta untuk kita sebagai jaksa fasilitator tuh untuk menerima itu, Kak. Kita tetap harus profiling tadi. Iya. Jadi selain pakai otak, pakai hati juga berarti pakai ya. nurani selalu Pakai dipakai. aturan juga. Pakai aturan juga benar-benar. Nah, berapa lama profiling itu dilakukan kan? Karena bisa jadi juga ada orang-orang yang hari ini jaksa mau ke rumah nih, rapi-rapi dulu atau gimana gitu. Bahkan dia pun tidak tahu kita mau dia datang. tidak tahu. Dia kan nggak tahu kita mau lakukan RJ nih si tersangka. Karena kita untuk upaya RJ itu kita sampaikan ke korban dulu, apakah mau atau tidak. Selanjutnya baru kita lakukan profiling, apakah si tersangka ini patut untuk kita upayakan untuk dilakukan RJ. Gitu. Setelah kita lakukan itu, baru kita lakukan proses-proses selanjutnya. Banyak administrasi yang perlu dipenuhi, dan itu juga kita sampaikan laporan secara berjenjang. Panjang prosesnya, sampai ke pusat. Jadi tidak hanya di daerah saja, Kak. Tidak hanya sampai di kita selaku jaksa fasilitator, karena nanti juga jenjangnya sampai ke pusat, sampai ke Pak Jaksa Agung melalui Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum. Karena pertanggungjawabannya juga ada di kejaksaan akhirnya betul. begitu ya. Iya. Jangan sampai salah dalam memutuskan sesuatu. Jadi begitu. tidak hanya satu subjek, yaitu kita jaksa fasilitatornya, tapi nanti juga berjenjang, ada ke Kepala Kejaksaan Negeri, kemudian ke Jampidum atau itu Jaksa juga Agung kenapa Muda. kita datangkan tokoh-tokoh masyarakat kan, ya karena sebagai saksi juga Saksi. kalau memang benar ini perlu dibantu untuk kita lakukan upaya perdamaian gitu. Oke, berarti banyak yang terlibat di sini Banyak. begitu ya. Tidak hanya jaksa, tidak hanya penyidik, tapi juga kita melibatkan masyarakat di situ. Nah, karena dari tadi ngomongin proses ini ya, dan disampaikan juga prosesnya panjang, restoratif justice ini. Nah, mungkin bisa diceritakan juga ke pemirsa di rumah, proses apa sih yang dilalui sampai akhirnya restoratif justice ini bisa tercapai? Iya. Jadi kalau restoratif justice itu kita mulai dari tahap 2. Setelah kita jaksa melakukan penelitian terhadap berkas perkara, kita dari situ sudah membangun apakah ini dapat dilakukan RJ atau tidak. Setelah kita lakukan penelitian terhadap berkas perkara dan dirasa unsur-unsur tindak pidananya sudah lengkap, maka kita akan melakukan tahap P21 dulu. P21 artinya perkaranya sudah lengkap. Apabila perkara sudah lengkap, maka kita selanjutnya akan melakukan tahap 2. Tahap 2 itu adalah penyerahan tersangka dan barang bukti dari kepolisian ke kejaksaan.
atau dari penyidik ke jaksa. Setelah dilakukan penyerahan tersangka dan barang bukti ini, maka di situ kewenangannya berpindah dari awalnya di penyidik ke kejaksaan. Dari kewenangan ini kita bisa mengambil keputusan untuk melakukan pelimpahan berkas perkara atau tidak. Sebagaimana ini diatur juga di 139. Itu salah satu dasar kita bisa melakukan RJ. Karena di 139 KUHP ini kita diatur bahwa jaksa dapat menentukan dapat atau tidaknya suatu berkas perkara dilimpahkan ke pengadilan. Jadi kita melihat syaratnya apakah memenuhi untuk dilimpahkan atau tidak. Itu dalam waktu 14 hari. RJ ini dapat dilakukan dalam waktu 14 hari juga. Jadi sela-sela kita antara pelimpahan berkas perkara dari kita ke pengadilan, sebelum nanti akan ada sidang kalau kita limpahkan, setelah 14 hari ini yang kita lakukan, maksimalkan untuk melakukan upaya perdamaian. Jadi tidak boleh lebih dari 14 hari. Oke, kenapa tidak boleh lebih dari 14 hari ini? Karena memang aturannya untuk pelimpahan berkas perkara maksimal 14 hari. Iya, jadi di Perja 15 2020 itu juga setelah diatur kalau memang perlu dilakukan RJ harus dilakukan dalam waktu 14 hari. Di masa 14 hari ini kita harus sudah melakukan perdamaian, upaya perdamaian, memanggil para pihak. Pertama kita kan harus sampaikan dulu ke korban apakah mau ada perdamaian atau tidak. Kalau korban setuju, lanjut kita panggil para pihak yang dapat bergabung untuk melakukan musyawarah untuk mencapai mufakat itu tadi. Apabila perdamaiannya tercapai, kita lanjutkan ke proses perdamaian. Apabila perdamaian tidak tercapai, kita lakukan ke proses pengadilan. Jadi itu semua kita laporkan secara berjenjang. Kalau perdamaian tercapai itu juga masih ada opsi-opsi. Kalau perdamaian tercapai, itu mungkin ada syarat. Atau mungkin tidak ada syarat. Contoh syaratnya seperti umpama uangnya dicuri 1 juta, minta dibalikin dalam waktu seminggu atau dalam waktu 3 hari. Tapi itu semua harus sudah clear. Jadi kita akan melakukan RJ apabila syaratnya sudah terpenuhi dalam waktu 14 hari itu. Kalau syarat belum terpenuhi dalam waktu 14 hari, kita tidak bisa lakukan RJ meskipun sudah ada perdamaian dari kedua belah pihak ya. Tetap kita pegang teguh bahwa memang sudah ada perdamaian baru kita bisa lakukan RJ itu gitu. Meskipun dia lebih dari 14 hari akhirnya. Kayak tetap harus 14 hari. Itu karena di peraturan sudah jelas untuk mengatur untuk 14 hari itu. Sesi RJ itu. Itu juga udah termasuk kita melakukan expose, pra-expose gitu. Ke Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Agung itu kita harus laporkan secara langsung. Kita Zoom biasanya. Nah, tadi disampaikan bahwa walaupun nanti ada upaya perdamaian, tetap ada opsi-opsi lainnya gitu ya. Berarti kalau misalnya ada opsi-opsi lainnya, tetap dia di 14 hari begitu ya kesimpulannya? Tetap di 14 hari. Baik, berarti sebenarnya restoratif justice ini singkat dia ya, waktunya ya? Waktunya sangat singkat. Soalnya ada juga cerita-cerita dari masyarakat kan, kalau misalnya ngurus permasalahan di pengadilan itu waktunya panjang begitu. Iya, panjang. Makanya sebenarnya restoratif justice ini sebenarnya sangat mengefisienkan waktu, mengefisienkan biaya anggaran, dan mengefisienkan lapas itu tadi yang udah penuh itu gitu. Nah itu dia pemirsa keuntungannya ya. Salah satu keuntungan yang bisa kita dapatkan dengan menerapkan restoratif justice ini. Selain kedamaian juga tentunya efisiensi dari segi waktu, tenaga dan juga anggaran seperti itu ya. Nah bisa diceritakan juga kepada pemirsa di rumah, sudah ada belum perkara atau permasalahan yang berhasil diselesaikan dengan restoratif justice ini khususnya di wilayah Karangasem? Oke, kalau di Karangasem kita sudah melakukan penghentian penuntutan berdasarkan restoratif justice itu 2 kali di tahun ini ya. Di tahun ini ada 2 kali perdamaian yang kita lakukan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. Itu kedua-duanya adalah pencurian. Kedua-duanya pencurian. Sama-sama curi motor. Ya, jadi satunya santri yang curi motor karena kelelahan. Jadi kita lihat di sana bahwa dia memang mencuri, memindahkan barang dari awalnya di mana jadi di mana, jadi masuk ke unsur. Tapi kita lihat bahwa memang dia tidak melakukan apa-apa atas barang itu. Iya, barang itu ada, nggak dijual. Iya, jadi masih ada itu barang. Jadi cuma hanya kelelahan. Iya, karena kelelahan aja gitu. Jadi kita upayakan untuk dilakukan restoratif justice dan ternyata orang yang punya motor, si korban,
menghendaki juga untuk dilakukan RJ. Jadi dia memaafkan. Iya. Setelah itu ada juga satu karena dia mencuri karena dia butuh uang untuk anaknya yang sakit. Iya, itu yang tadi diceritakan. Ya, dia anaknya sakit, dia perlu beli obat. Nah, itu dia nyuri dan kemudian digadaikan motornya. Digadaikan. Nah, kalau itu digadaikan berarti dia udah nggak ada barangnya. Udah nggak ada barangnya. Baik, ya berarti bisa kita simpulkan ini dia dalam kondisi kepepet gitulah ya para pelaku ini ya, sehingga akhirnya unsur-unsurnya terpenuhi, barulah restoratif justice-nya tercapai. Oke, sebentar kita bakal lanjutkan perbincangan kita tentang bagaimana sih keterlibatan antara korban, pelaku, dan juga lingkungan sosial di sana ya. Jangan kemana-mana dulu pemirsa. Kembali di program Sapa Bali Pagi, pemirsa, dan kita akan lanjutkan pembahasan pagi hari ini tentang restoratif justice bersama dengan Kejaksaan Negeri Karangasem ya. Tadi sudah disampaikan berkaitan kriteria apa atau syarat apa saja yang akhirnya bisa masuk ke dalam restoratif justice ini dan juga bagaimana sih proses dan juga alurnya. Nah, bagaimana juga keterlibatan antara korban, kemudian pelaku, sama masyarakat. Nah, mereka ini apa dihadirkan dalam satu tempat atau seperti apa? Ya, baik. Yang sudah dijelaskan oleh teman saya tadi, Bu Dayu, itu nanti antara pelaku, korban, dan tokoh masyarakat, kemudian juga ada penyidik dan jaksa fasilitator, kami selaku jaksa fasilitator, itu akan dihadirkan di dalam satu ruangan untuk musyawarah untuk mencapai mufakat atau perdamaian tersebut, Kak. Nah, kadang nih kita juga di sini itu mempertemukan antara pelaku dan korban ini supaya ada titik temunya lah, supaya mereka ini berdamai gitu. Iya, benar. Nah, gimana nih kalau pada saat bertemu itu, apakah pernah terjadi gontok-gontokan? Karena kan dia antara korban dan juga pelaku, masih ada dendamnya gitu. Nah, itu juga yang jadi tantangan ya, buat kita, itu tantangan buat kita. Tapi kalau untuk kasus yang di Karangasem yang kita tangani dengan restoratif justice ini, belum pernah ada yang gontok-gontokan. Karena memang keinginan damai ada dari dua belah pihak. Jadi dari si korban dan si pelaku, kedua-duanya memang menginginkan untuk perdamaian gitu. Namun ada saja Kak, ada saja tantangannya itu ketika teman-teman kita yang lain juga, jaksa-jaksa yang lain juga sharing, kadang antara pelaku dan korban ini itu seperti yang saya jelaskan di awal tadi, mereka ini kadang mungkin masih sama-sama ego gitu, sama-sama ego, jadi kayak yang pelaku mungkin sudah maafkan, tapi yang maksud saya korban sudah maafkan, tapi pelakunya gengsi, tidak merasa salah, saya tidak mau, saya tidak mau minta maaf kayak gitu. Ketika sebaliknya juga, ketika yang pelakunya mungkin sudah mau minta maaf, sudah mau mengganti kerugian, sudah mau berbaik hati, tapi yang korban juga kekeh kayak nggak mau, saya mau dia dipidana. Nah, seperti itu. Kadang itu juga sering terjadi kayak gitu. Hal lain juga kami pernah di Karangasem, jadi ada korban 2 orang. Satu orang sudah memaafkan, tapi satunya lagi tidak memaafkan. Itu juga merupakan suatu kendala yang nggak bisa kita paksakan keadaannya. Kalau memang satu pihak itu si korban yang satunya tidak mau berdamai, kita tidak boleh memaksakan untuk dilakukan perdamaian gitu. Jadi itu tetap lanjut ke persidangan. Gitu. Baik, kita kembalikan lagi kepada masyarakat seperti yang tadi. Bukan masyarakat, maksudnya pelaku dan juga korbannya gitu ya. Nah, kalau dari masyarakat, perannya masyarakat tuh apa sih dalam mendukung restoratif justice ini? Ya, kalau dari masyarakat itu kita libatkan tokoh-tokoh masyarakat. Jadi ada tokoh agama, ada tokoh adat, yang mana nanti akan memberikan testimoni. Dalam proses RJ ini, nanti si tokoh agama, si tokoh adat, itu akan memberikan masukan untuk apakah sebaiknya ini dilakukan perdamaian atau tidak. Dia pasti akan memberikan masukan positif untuk berjalannya perdamaian ini gitu. Jadi di sana kita rasa penting untuk masyarakat hadir di perdamaian ini untuk menyampaikan kalau sebenarnya perdamaian ini patut untuk dilakukan di perkara mereka, karena kalau kita lihat ego-egonya mereka mungkin lagi panas. Beda dengan masyarakat yang mungkin mereka bisa jadi penetral. Kalau dilihat secara garis besar,
mungkin dapat dilakukan RJ gitu. Nah, berarti memang tokoh adat ataupun tokoh masyarakat ini dia harus netral begitu Harus ya. netral. Nah, bagaimana dalam menjaga kenetralan dari para petugas desa ini? Kita anggap saja begitu. Iya, kalau petugas desa ini sebenarnya kan pasti petinggi di desa, entah dia kepala desa atau lurah mungkin juga. Tapi pada intinya mereka mengetahui si Masyarakat ini, pelaku dan korban. Jadi si kepala desa atau petinggi di masyarakat ini akan menyampaikan kalau sebenarnya si korban ini si pelaku ini tidak seperti itu. Sebenarnya pada umumnya dia berkehidupan sehari-hari di sana tuh baik gitu. Jadi dia memberikan masukan-masukan positif sama si korban supaya korban merasa oh mungkin ini dia lagi butuh atau apa gitu. Berarti diceritakan bagaimana kebiasaan korbannya tanpa bagaimana kebiasaan pelaku ya, tanpa dibuat-buat begitu. Tanpa dibuat-buat. Karena kepala desanya ada untungnya juga bagi dia. Iya, betul. Ya benar juga sih, nggak ada untungnya juga bagi kepala desa ya. Nah, disitulah juga kita penting untuk menjaga kenetralitasannya beliau begitu ya. Jangan sampai ada main belakang begitu. Pernah ada kejadian begitu atau seperti apa? Sejauh ini kami rasa tidak ada seperti itu karena kita di Bali pokoknya ya di Bali ini masih percaya sama karma. Gitu. Jadi kayak kita rasa sih sejauh ini masyarakat juga masih responnya juga positif. Masyarakat juga merespon positif terkait RJ ini. Berarti RJ ini kalau untuk di Bali sendiri itu memang beda ya dengan kearifan lokalnya sendiri. Kalau di daerah lain mungkin juga beda berarti ya. Seperti misalnya di luar saja Bali. Prakteknya berbeda. Tapi itu cuman gaya kita melakukan perdamaian aja. Tapi pada intinya proses RJ ini prosesnya sama. Hanya saja mungkin yang berbeda bagaimana cara-cara entah siapa tokohnya yang mungkin dirasa perlu untuk hadir gitu. Tapi kalau secara aturan tetap Secara 14 hari sama. yang gitu-gitu tetap sama ya. Itu sudah baku aturan. Oke, baik. Nah, restoratif justice ini sudahkah pernah disosialisasikan ke masyarakat? Tentu sudah Kak. Jadi kalau di kejaksaan ini kan kita ada berbagai bidang gitu Kak. Di kejaksaan dibagi ada bidang perdata dan tata usaha negara, kemudian bidang intelijen, kemudian bidang tindak pidana umum, kemudian bidang tindak pidana khusus. Dan barang bukti. Dan ada juga barang bukti. Nah, disinilah misalnya saya ini selaku jaksa di bidang intelijen. Nah, kami ini di bidang intelijen ini mempunyai tugas dan fungsi di mana nanti kita ini juga turun langsung ke desa-desa, kami juga turun ke masyarakat langsung juga. Contohnya sekarang ini, kami juga hadir ke Kompas TV untuk masyarakat di sana agar mengetahui lebih luas tentang restoratif justice ini. Oke, sejauh ini dari sosialisasi yang dilakukan, bagaimana nih respon dari masyarakat? Apakah, oh bagus ini atau enggak deh gitu? Nah, sejauh ini untuk respon masyarakat sendiri itu sangat positif sih Kak. Jadi mereka ini kan akhirnya tahu ya, sebelumnya yang mereka nggak tahu kayak, oh semuanya ini harus dipidana nih, semua harus dipidana nih. Nanti gimana masyarakat kecil ini kok aparat penegak hukum ini kok istilahnya kayak tajam ke bawah tumpul ke atas gitu. Nah, kita di sini itu juga sebagai jaksa ini untuk mensosialisasikan tadi itu supaya masyarakat ini kayak ternyata nggak semua ya kayak gitu. Jadi menghilangkan paradigma negatif tentang penegak hukum gitu. Betul sekali ya, yang sekarang lagi juga banyak gitu ya diperbincangkan di masyarakat dan kena getahnya lagi ya para petugas-petugas ini yang tidak melakukan hal menyimpang tapi kena juga begitu gitu ya. Oke, baiklah. Kemudian dampak positifnya ini apakah sudah dirasakan oleh masyarakat setelah adanya pendekatan ini kalau dilihat-lihat khususnya di wilayah Karangasem? Kalau kami lihat setelah melakukan RJ ini memang kan kami lakukan testimoni. Setelah kita melakukan RJ kita selalu minta testimoni dari tokoh adat atau tokoh agama. Jadi dari tokoh adat dan tokoh agama ini nanti akan menyampaikan bagaimana RJ menurut mereka. Dan sejauh ini pendapatnya semua ke arah positif sih gitu. Apa contohnya tuh? Ke arah positif contohnya apa? Contohnya mereka bilang kalau ternyata kejaksaan ada upaya RJ ini. Oh, jadi perdamaian itu masih berlaku untuk suatu tindak pidana, untuk menyelesaikan tindak pidana gitu. Jadi nggak semua pidana ya ternyata harus dipidanakan secara konvensional seperti sebagaimana biasanya itu. Jadi di sana masyarakat juga mungkin
agak awam juga sih sebenarnya RJ ini, karena kan semua pada taunya kalau sudah berurusan dengan hukum pasti penjara. masuk penjara. Gitu. Betul sekali. Nah, paradigma itu juga yang bakal ingin diubah ya ke masyarakat. Tapi tetap walaupun ada restoratif justice ini ya janganlah melakukan kejahatan Iya, gitu tapi ya. tetap saja. Nanti makin banyak lagi enggak ya? Betul. Nah, sejauh ini gimana? Udah ada restoratif justice, apakah masyarakat jadi banyak yang melakukan kejahatan atau gimana? Ya, kejahatan tuh sebenarnya tetap meningkat. Hanya saja sekarang untuk beberapa kasus yang contohnya tadi disampaikan dengan syarat-syarat yang banyak, ya lumayan 3 syarat itu yang harus terpenuhi, kita bisa meminimalisir. Ya, walaupun juga tetap hanya saja sudah ada upaya kita untuk melakukan peminimalisiraan terhadap kejahatan itu. Tentunya juga upaya ini nggak bisa dilakukan oleh para petugasnya saja ya, masyarakat pun juga harus ikut ambil bagian seperti itu ya. Oke, baiklah. Tadi sudah disebutkan nih bahwa ada keterlibatan dari tokoh adat, kemudian juga tokoh agama mungkin, tokoh masyarakat seperti itu ya. Nah, kemudian implementasinya lagi, ada polisi kah yang juga dilibatkan atau kejaksaan hanya bekerja sendiri aja bersama dengan lingkungan sosial masyarakat itu? Nah, di situ ada polisi juga. Jadi di mana tadi kan ada tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, kemudian jaksa fasilitator, pelaku, korban, dan keluarga korban juga keluarga pelaku, dan juga penyidik di situ, penyidik dari kepolisian. Sebagai itu kami, saksi di sana. Sebagai saksi kita hadirkan di dalam situ juga. Bagaimanapun juga kan penyidikan dilakukan oleh polisi kan. Jadi Oke. supaya mereka tahu alur perkaranya sampai di mana, apakah ke persidangan atau malah RJ damai. gitu. Jadi penghentian penuntutan gitu. Lengkap berarti ya. Iya. Semuanya tertuju fokusnya pada masalah ini gitu ya. Jadi Iya. nggak hanya berpikir sendiri ya. Tapi semua sebenarnya setiap jenjang itu ada proses RJ-nya. Setiap Di kepolisian di tahap penyidikan ada proses RJ. Apabila tidak selesai, tidak dimungkinkan atau tidak terlaksana proses RJ yang di kepolisian, jadi kita bisa lakukan di kejaksaan. Setelah kejaksaan dirasa tidak bisa juga dilakukan di pengadilan. Oke. Jadi Pernah hakim nggak juga ada punya. perbedaan sudut pandang nih antara itu yang berjenjang tadi kepolisian, kejaksaan dan kejaksaan kehakiman. tinggi ya, dan kehakiman gitu. Misalnya bagi kita itu udah bisa nih masuk dia ke RJ, nah yang lainnya beda. Jadi sudut pandangnya. sebenarnya sepengetahuan saya ini kan, kalau sepengetahuan saya pada prakteknya yang paling banyak aturannya untuk pelaksanaan RJ ini kejaksaan. Kalau di kepolisian itu di tahap penyidikan, jadi punya aturan sendiri tentang RJ. Tapi sepengetahuan saya memang untuk RJ untuk administrasi dan pakam-pakamnya paling banyak di kejaksaan. Administrasi. Kalau kehakiman di proses persidangan. Itu pun kalau saya dengar kalau di kehakiman juga administrasinya nggak sebanyak di kejaksaan gitu kan. Jadi di kejaksaan yang paling panjang. Oke, berarti tetap akhirnya mengacu ke peraturannya begitu ya. Betul, sehingga peraturan masing-masing instansi yang sudah dikeluarkan. Oke, baiklah. Terima kasih atas informasinya, ini menarik banget ya perbincangan kita tentang restoratif justice ini, apalagi juga tentang contoh-contoh kasusnya begitu. Sebentar kita akan lanjutkan lagi pembahasan kita di segmen terakhir. Anda jangan kemana-mana dulu pemirsa. Kita masuk di segmen terakhir dalam program Sapa Bali Pagi pemirsa. Kalau tadi sudah dibahas terkait dengan syarat dan juga kriteria sebuah perkara itu akhirnya bisa mencapai restoratif justice. Sepertinya ada lagi ya syarat atau kriteria sebuah perkara itu nggak bisa mencapai restoratif justice. Apa saja itu? Nah, itu ada di Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia nomor 15 tahun 2020, Kak. Di mana perkara-perkara tindak pidana yang tidak bisa di restoratif justice itu yang pertama terkait ancaman negara, kemudian martabat presiden dan wakil presiden, kemudian martabat negara sahabat dan kepala negara juga wakil kepala negara negara sahabat. Kemudian ada tindak pidana lingkungan hidup, kemudian ada tindak pidana dengan ancaman minimal dan tindak pidana korporasi. Juga ada tindak pidana narkotika, itu yang tidak bisa di restoratif justice. Tapi tindak pidana narkotika ini sekarang sudah dapat dilakukan RJ. Betul. Tapi ini juga masih
awam di kita. Bahkan untuk tindak pidana narkotika ini yang berhasil di RJ, kalau nggak salah di Bali ini baru kemarin di Bangli. Tindak pidana narkotika yang bisa di RJ ini hanya untuk penyalahguna narkotika atau korban. Dia sebagai korban. Jadi dia berlaku sebagai pelaku, juga dia berlaku sebagai korban. Dia adalah pihak yang perlu didamaikan. Karena dia harus jelas keterkaitannya dengan peredaran narkotika. Apakah dia ikut dalam peredaran narkotika atau tidak? Itu harus diperjelas. Jadi kita perlu ada beberapa administrasi yang lumayan padat untuk terkait narkotika ini. Kita perlu ada TAT, itu tuh asesmen terpadu, itu harus kita sampaikan juga untuk sebagai landasan kenapa kita bisa lakukan RJ terhadap tindak pidana narkotika khususnya terhadap penyalahguna narkotika. Nah itu penting juga ya karena kita juga harus ikut andil gitu ya dalam memberantas narkotika ini. Iya karena sangat banyak kasus narkotika di sini sekarang. Terutama di Bali. Terutama di Bali. Oke, berarti ada aturannya sendiri ya sehingga akhirnya narkotika itu bisa di RJ supaya juga nggak disalahgunakan seperti itu ya. Kami akan lakukan rehabilitasi untuk itu. Jadi kita RJ-nya itu berbentuk rehabilitasi gitu. Oke, baiklah. Jadi juga tetap dia dalam pengawasan seperti itu ya. Kembali lagi Kak, berjenjang. Kita juga harus sampai ke pusat kan. Gitu. Karena kita rasa tindak pidana narkotika ini tidak selalu untuk dilakukan pemidanaan, apalagi dia sebagai penyalahguna. Karena seringkali terjadi dia awal masuk ke kita sebagai penyalahguna. Kemudian kita masukkan ke penjara, setelah itu masuk lagi. Dia jadi pengedar, dia jadi pembeli, perantara. Malah dia naik tingkat di sana, belajarnya banyak gitu. Jadi sebaiknya untuk tindak pidana narkotika atau penyalahguna narkotika ini, dalam khususnya penyalahguna ya, itu perlu untuk dilakukan rehabilitasi gitu. Oke, baiklah. Nah, ini juga jadi bahasan kita selanjutnya nih. Evaluasinya seperti apa pelaksanaan RJ ini di wilayah Karangasem khususnya? Apakah ada gitu perubahan nyata dari baik itu korban, pelaku, yang terlibat, misalnya saja contohnya pelaku gitu ya, kita udah berhasil nih bikin perdamaian dan mencapai RJ gitu, tapi ternyata beberapa tahun kemudian dia melakukan hal nyeleneh lagi gitu atau perkara lagi. Nah, ada nggak yang kayak gitu? Evaluasinya seperti apa? Jadi kalau dalam hal pelaku yang awalnya kita sudah lakukan RJ, jadi penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif, tapi ternyata dia melakukan tindak pidana lagi gitu. Kalau dia melakukan tindak pidana lagi, tidak dapat kita lakukan RJ lagi. Kembali ke syarat restoratif justice tadi itu Kak. Jadi dia akan berlanjut langsung ke persidangan gitu. Oke, berarti dia kalau sudah melakukan tindak pidana udah tidak bisa lagi karena syarat pertama tadi di restoratif justice itu pelaku itu tidak boleh melakukan pengulangan tindak pidana atau residivis. Iya, sejauh ini bagaimana evaluasinya di Karangasem khususnya? Kalau di Karangasem sebenarnya masyarakat kami rasa sudah sangat mengapresiasi positif terhadap pelaksanaan RJ di Karangasem. Karena kami lihat dari beberapa testimoni masyarakat menyatakan bahwa RJ ini sangat membantu dalam hal perdamaian antara pelaku dan korban, dalam hal tidak perlu untuk sampai dilakukan kepemidanaan itu tadi. Oke, tantangan terbesar sekarang ini untuk kedepannya dalam memperluas pemahaman masyarakat dalam restoratif justice ini seperti apa yang dirasakan dari Ibu berdua, dari Ibu Dayu dan juga Bu Rachel? Oh, tantangan ya. Tantangan kita sebenarnya bagaimana kita pakai naluri itu tadi. Karena baru datang berkas perkara, pertama terbesit di pikiran kita terpenuhi tidak unsurnya. Apabila unsur terpenuhi, otomatis kita akan berpikir bagaimana kita apabila belum terpenuhi, bagaimana kita memenuhi unsur ini. Setelah unsur, kita lakukan tahap 2 penyerahan menyatakan bahwa berkas tersebut lengkap sebelum dilakukan nanti penyerahan tersangka dan barang bukti. Di situ kita akan terfokus pada proses pemidanaan pada umumnya. Tapi kita harus ingat bahwa untuk perkara-perkara yang kita sampaikan tadi sesuai dengan syarat masuk ke syarat RJ, kita dapat melakukan RJ. Jadi di situ kita perlu membangun naluri kita sebagai jaksa untuk menyikapi terhadap masalah-masalah, memilah yang mana yang bisa dilakukan RJ, yang mana tidak bisa dilakukan RJ. Dan juga kita harus tetap menjaga netralitas kita sebagai jaksa karena sangat riskan
riskan terjadi penyalahgunaan wewenang atau sebagainya yang mungkin nanti masyarakat mungkin akan berpikir kalau ini jaksa mentang-mentang perkara gini, tapi kita punya administrasi yang sangat banyak dan itu kami lakukan berjenjang. Kita dari jaksa penuntut umum yang awalnya meneliti berkas perkara, kemudian jadi jaksa fasilitator, kemudian kita lakukan pra-ekspos di Kejaksaan Tinggi yang sebelum kita pra-ekspos ini kita harus sebelum RJ pun kita harus mendapat persetujuan dari kedua belah pihak dan juga Pak Kajari. Jadi kita harus dapat persetujuan dari atasan pimpinan kita di daerah. Setelah dari Kajari ke Kejaksaan Tinggi pra-ekspos, pra-ekspos Kejaksaan Tinggi, ekspos dengan Kejaksaan Agung. Itu banyak step yang kita lalui sehingga menurut kami itu dibuat oleh pimpinan kami untuk menjaga netralitas kita dan untuk menjaga kemungkinan pendapat orang yang mengatakan bahwa ini ada permainan perkara atau sebagainya yang kayak gitu. Jadi yang APH terlalu kejam. Oke, baik, karena kalau sampai hal itu terjadi gitu ya, pandangan di masyarakat juga udah akan bergeser begitu ya. Oke, baik. Nah, gimana juga upaya dari Kajari Karangasem ini dalam menjaga pendekatan ini supaya itu tadi adil, kemudian juga transparan dan juga nggak disalahgunakan. Nah, balik lagi Kak, terkait rumah restoratif justice tadi itu kan juga dipergunakan kita ini supaya negara ini hadir di tengah-tengah masyarakat, di mana nanti di situ kan bisa saja Pak Kepala Kejaksaan Negeri itu turut hadir juga di situ, supaya nanti itu terjadi keterbukaan antara masyarakat dengan penegak hukum. Jadi kita di situ bisalah guyup bersama, kita ngobrol bersama. Nah di situ kan nanti ditemukan nih titiknya di mana, nah barulah di situ peran kita lah juga harus menjaga di mana APH tersebut netralitas gitu, semua harus terjaga. Nah, apakah rumah restoratif justice ini dia hanya digunakan ketika ada perkara aja, atau kalau misalnya ada yang mau konsultasi, mau tanya-tanya tentang restoratif justice atau juga sistem peradilan yang lainnya tuh bisa juga jaksa memfasilitasi itu juga? Bisa, karena kita di sini juga kan kejaksaan ini juga berperan untuk hadir di masyarakat itu supaya mereka tuh juga terbuka lah, nggak takut sama kita lah gitu. Ketemu jaksa ini pasti nanti bermasalah, tidak semua kayak gitu. Jadi kita juga bisa memfasilitasi mereka gitu. Ayo misalnya mau ke rumah restoratif justice untuk membicarakan suatu perkara-perkara yang ringan gitu di masyarakat itu, kita bisa langsung hadir di situ juga. Oke. Tapi pada umumnya kemarin kalau di prakteknya di Karangasem biasanya rumah restoratif justice ini dalam hal ada suatu masalah yang akan dilakukan perdamaian. Apabila masyarakat seperti tadi dikatakan mau ada konsultasi, bisa langsung datang ke kejaksaan sebenarnya juga. Gitu. Karena itu juga bagian dari upaya kita ya untuk meminimalisir atau mengantisipasi terjadinya kesalahan gitu. Karena kan sekarang juga udah banyak gitu ya aturan-aturan baru, apalagi khususnya bagi petugas di desa supaya nggak salah gitu. Itulah tadi kita kejaksaan untuk melakukan penyuluhan juga Kak ke mereka kan, supaya fungsi-fungsinya kejaksaan itu betul. Ada datun, intel. Tidak mesti di rumah restoratif justice pun juga datang langsung ke kantor kami juga terbuka menerima masyarakat kalau misalnya ada permasalahan hukum yang ingin disampaikan kepada kami, karena kami juga ada bidang perdata dan tata usaha negara gitu. Di luar bidang kami itu juga dapat melakukan pendampingan kepada masyarakat, memberikan penyuluhan juga kepada masyarakat gitu. Permasalahan hukum apa yang mereka hadapi kita juga bisa kasih penyelesaiannya lah kayak gimana gitu. Keren ini ya, jadi sangat membantu sekali ya karena hadir di tengah-tengah masyarakat. Jadi masyarakat nggak perlu takut lagi, kita sekarang berteman dengan jaksa. Betul, tidak perlu takut untuk ketemu jaksa. Betul, oke baik. Nah di segmen terakhir ini juga mungkin boleh disampaikan harapannya untuk masyarakat Karangasem terkait dengan pemahaman dan juga bantuannya untuk mendukung restoratif justice ini dan juga untuk Kajari Karangasem. Boleh dari siapa dulu nih? Bu Rachel. Semoga ya dengan adanya restoratif justice ini juga kita melakukan penyuluhan kepada masyarakat ini dapat mengubah paradigma masyarakat terhadap pandangan penyelesaian perkara itu tidak hanya terus dengan pembalasan atau retributive justice, tapi kita juga bisa bersama-sama untuk menyelesaikan perkara itu untuk mencari penyelesaian secara adil, karena kita menekankan, mengedepankan itu pemulihan keadaan gitu, bukan lagi untuk pembalasan atau pemidanaan seperti itu. Oke baik, selanjutnya Bu Dayu. Iya, jadi kalau dari saya diharapkan RJ ini dapat menjadi penyegaran
dalam suatu penanganan tindak pidana, agar nantinya penanganan tindak pidana ini bisa dilakukan secara lebih efektif dan efisien. Dan kami tetap mengedepankan terhadap pemulihan kembali terhadap keadaan semula. Oke, baik. Terima kasih banyak sudah hadir di studio Kompas TV Dewata pagi hari ini, Bu Dayu dan juga Bu Rachel, sudah berbagi informasi kepada pemirsa di rumah terkait dengan pelaksanaan restoratif justice khususnya untuk di wilayah Karangasem. Begitu, tadi udah disampaikan ya pemirsa bahwa kita semua sebenarnya bisa untuk mencapai restoratif justice ini dengan syarat-syarat yang tadi sudah disebutkan, asalkan semua dari kita ini syaratnya terpenuhi, kemudian juga tidak kita salah gunakan seperti itu ya. Terima kasih sekali lagi sudah berbagi informasi. Ini sangat bermanfaat sekali untuk kita semua. Semoga juga bermanfaat bagi Anda pemirsa di rumah. Kita akan jumpa lagi di program Sapa Bali Pagi selanjutnya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan Parama Santi. Om Santi 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 Om.